Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi dan ini adalah konten Ada Pertanyaan. Dimana ketika teman-teman memiliki pertanyaan yang teman-teman ingin dan mau mempertanyakannya kepada saya, silahkan kirimkan videonya ya ke Instagram, diupload dengan hashtag Ada Pertanyaan, hashtag Reza Rahasia, di tag ke akun Instagram saya @reza_rahasia. Insya Allah pertanyaan kalian akan saya jawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya serta apa yang saya ketahui. Tapi tetap ingat bahwa ini adalah referensi saja. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, kaji, olah, dan pikir kembali. Ya, selamat datang di Ada Pertanyaan. Baik teman-teman, kali ini di konten Ada Pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Mas Faisal ya. Kita dengarkan dulu, kita saksikan dulu apa pertanyaan dari Mas Faisal ini. Halo Kang Reza, Sugeng Rahayu, salam berkah. Kang, saya ini ada sementara satu pertanyaan dulu tentang eksistensi ini Kang. Keberadaan harimau Jawa yang sebenarnya ini apakah benar-benar, katanya kan sudah punah. Terus ya mungkin Kang Reza sedikit banyak mungkin tahu ya mengenai keberadaan harimau Jawa ini. Apakah benar-benar sudah punah? Punahnya itu maksudnya sudah habis atau masih ada Kang? Sebenarnya saya penasaran ini Kang tentang mengenai harimau Jawa, karena itu benar satwa yang benar-benar hewan yang banyak filosofisnya Kang menurut saya. Terima kasih, matur sembah nuwun. Matur nuwun Mas Faisal, pangapunten ya kalau misalnya nanti ada jawaban-jawaban dari saya yang kurang berkenan atau tidak memuaskan, tidak menjawab. Mas Faisal ini bertanya bahwa apakah benar harimau Jawa sudah punah? Karena Mas Faisal sangat peduli dengan harimau ini ya, harimau Jawa, karena juga Mas Faisal mengerti bahwa harimau Jawa teman-teman memiliki filosofi begitu. Nah, Mas Faisal dan juga teman-teman semua yang menyaksikan konten ini, karena saya orang Sunda, saya akan menjawab dengan sesuai kapasitas saya ya dan pengetahuan saya. Ya, kalau di Sunda harimau itu ya, harimau Jawa itu disebutnya dengan lodaya. Ya. Kalau bahasa Sundanya harimau, maung. Nah, yang pertama akan saya jawab dulu. Apakah benar harimau Jawa itu punah? Kalau secara jasmani, secara fisik, secara wujud ya, memang harimau Jawa sudah jarang ditemukan lagi di Kepulauan Jawa sendiri. Adapun yang ada dulu sempat ditemukan meninggal dunia. Tapi Allahumma bisawab, kalau saya sendiri merasakan harimau Jawa, hewannya, binatangnya itu masih ada. Hanya sekarang bersembunyi di beberapa hutan, di beberapa tempat yang tidak terjamah oleh manusia. Karena sejak dari dulu harimau Jawa diburu, diambil kulitnya dan lain sebagainya. Tapi Allah bisawab, yang saya rasakan harimau Jawa tidak punah sepenuhnya. Nah, yang menarik dari harimau Jawa ini sama seperti tadi Mas Faisal bilang, ada filosofinya. Yang paling menarik adalah filosofinya teman-teman. Harimau Jawa di Sunda disebutnya lodaya. Di mana lodaya ini berakar awalnya dari bahasa Sanskerta dulu, bahasa Jawa kuno, yaitu Hanacaraka Mandata Sawala. Nah, lodaya itu dari ambil la daya.
Yang artinya kalau secara filosofi maknanya la itu adalah kita bahwa harus menuruti, ya, harus menuruti, mengikuti dari ilahi Robi atau Tuhan semesta alam. Da itu menerima apa adanya segala apa yang ditimpa, yang diberi, yang dikehendaki. Dan ya, itu adalah memiliki keyakinan tentang adi kodrati, tentang purwadaksi, tentang keaslian diri. Dimana kalau kita sambungkan dengan maung, yang dalam bahasa Sunda di bahasa Indonesia akan menjadi harimau, maung, ya. Maung ini pun memiliki arti, memiliki kosakata dan makna yang dalam. Ya, kalau menurut L.Q. Hendawan, salah satu budayawan Sunda, maung itu terbagi dari 3. Ada mang, ada ang, ada ung. Mang sendiri adalah artinya ini cahaya putih. Ang itu cahaya merah, ung cahaya hitam. Jadi ketika 3 cahaya ini bersatu, ya, cahaya purwadaksi ini bersatu, maka jadilah maung. Begitu. Dan dalam filosofi orang Sunda, maung ini adalah manusia adiluhung, di mana manusia dan jelema, kalau orang Sunda bilang, itu berbeda, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia hanya manusia, kalau di Sunda itu ada terbagi, ya. Ada manusia, ada jelema. Apa bedanya? Kalau jelema itu dia bisa jadi wujud fisiknya manusia, tapi dalamannya hewan, setan, iblis. Bisa jadi kelakuan, sifat, tabiat, karakter, perbuatannya bukan manusia, itulah jelmaan. Tapi kalau manusia itu adalah seorang yang bukan hanya secara fisik manusia nampaknya, tapi hati, pikiran, jiwa, rasa, perbuatannya, cipta karsa rasanya itu juga manusia. Apa itu? Seperti apa manusia? Yaitu yang tidak mau, tidak ingin, tidak melakukan hal-hal yang merusak atau merugikan manusia lain. Hanya mengambil apa yang menjadi haknya, tidak mengambil hak orang lain, tidak merusak, tidak menghancurkan apalagi, ya, gitu. Memanusiakan manusia, itulah yang menjadi diri cikal bakal manusia asli, ya. Mulih kajati mulang kasal, kalau kata orang Sunda bilang, ya, kembali kepada jati dirinya yang asli. Sementara kalau kita kaji jati diri manusia yang asli itu siapa? Manusia. Jati diri yang aslinya tidak ada. Tidak ada jati diri yang sejati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu guru saya bilang pun bahwa ketika kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Dan kita ini tidak ada, yang ada hanya Tuhan kita. Kita ini adalah pantulan-pantulan, serpihan-serpihan cahaya dari sisinya. Adanya Dia, maka ada kita. Maka manusia yang memiliki, meniru sifat-sifat Tuhan, dialah ayat-ayat yang berjalan. Begitu Mas Faisal, ya, kalau yang saya ketahui. Jadi kalau secara hewannya yang saya rasakan masih ada walaupun jarang ditemui. Ya, kalau punah dalam arti yang dibilang orang, yang paling saya takutkan adalah kepunahan maung yang secara filosofi manusia adiluhungnya yang punah. Itu yang saya paling ironiskan, paling saya takutkan, dan harus kita jaga supaya maung manusia adiluhung tidak punah. Kita menjadi manusia, bukan jelmaan, ya. Manusia adiluhung itu adalah manusia yang selalu berpegang teguh mengikuti kebiasaan-kebiasaan leluhur yang sudah diajarkan secara baik, secara adab, budaya, budi pekerti, tapi tetap berpegang teguh sesuai dengan tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Jangan sampai punah mau manusia adiluhung. Itu yang saya bisa sampaikan kepada Mas Faisal mengenai pertanyaan soal harimau Jawa yang punah. Ya, salah kurang saya mohon maaf teman-teman. Kaji lagi, olah kembali. Ya, silakan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya melalui video.
Silahkan upload di Instagram teman masing-masing, pakai hashtag ada pertanyaan, hashtag Reza Rahasia, di tag ke akun Instagram saya, @rezarahasia. Insya Allah saya akan berikan jawaban dari ada pertanyaan teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten saya yang lain. Insya Allah ya. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.